Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk ujian akhir praktikum mata kuliah basis data, kami memilih untuk topik sistem reservasi hotel. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Widyasti Bella Kurnia dengan NPM 2217051092 dan teman Saya Arsen Jesse Payung dengan Ferdinand NPM Lauren dengan NPM 2217051065. dan saya Arsen Jesse Payung dengan NPM 2217051116. Di sini yang pertama ada Entity Relation Diagram atau ERD yang akan dijelaskan oleh Ferdinand. Di IRD sistem reservasi hotel terdapat 4 entitas, yaitu entitas pertama adalah tamu yang memiliki atribut ID tamu sebagai primary key dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, dan nomor telepon dengan tipe data varchar. Lalu berikutnya memiliki entitas reservasi, yaitu dengan atribut ID reservasi sebagai primary key dengan tipe data integer, ID kamar dengan tipe data integer, ID tamu dengan tipe data integer, tanggal check-in dan check-out dengan tipe data date. Lalu di reservasi sendiri memiliki dua foreign key, yaitu ID kamar dengan tipe data integer dan ID tamu dengan tipe data integer. Entitas berikutnya adalah kamar hotel yang memiliki atribut ID kamar sebagai primary key dengan tipe data integer, jenis kamar dengan tipe data varchar, harga dengan tipe data integer, status dengan tipe data varchar, dan fasilitas dengan tipe data varchar. Lalu yang terakhir, entitas fasilitas hotel dengan atribut ID fasilitas sebagai primary key dengan tipe data integer, nama fasilitas dengan tipe data varchar, dan deskripsi dengan tipe data varchar. Seorang tamu harus melalui reservasi untuk mendapatkan kamar hotel. Dan di kamar hotel sendiri memiliki beberapa tipe jenis kamar yang masing-masing jenis kamarnya memiliki fasilitas hotel yang berbeda-beda pula. Lalu, relasi antara tamu dan reservasi adalah one to many. Artinya, satu tamu dapat melakukan banyak reservasi, tetapi satu reservasi hanya dapat memiliki satu tamu. Berikutnya, kamar hotel dan reservasi memiliki relasi one to many. Artinya, satu kamar hotel dapat memiliki banyak reservasi, tetapi satu reservasi hanya dapat memiliki satu kamar hotel. Lalu, kamar hotel dan fasilitas hotel memiliki relasi many to many. Artinya, satu kamar hotel dapat memiliki banyak fasilitas dan satu fasilitas dapat memiliki banyak kamar hotel. Lalu berikutnya, implementasi dalam MySQL. Yang pertama adalah create table. Di sini kita akan pertama guna create table itu sendiri adalah untuk membuat tabel di dalam localhost. Di sini kita akan membuat tabel kamar hotel di dalam localhost dengan cara mengetikkan create table kamar hotel dengan atribut ID kamar dengan tipe data integer sebagai primary key, jenis kamar dengan tipe data varchar, harga dengan tipe data integer, di mana harga harus lebih dari sama dengan 0. Status dengan tipe data varchar, dan fasilitas dengan tipe data varchar. Berikutnya, tamu dibuat dengan cara create table tamu dengan atribut ID tamu dengan tipe data integer sebagai primary key, nama dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, dan nomor telepon dengan tipe data varchar. Yang ketiga adalah reservasi. Create table reservasi dengan atribut ID reservasi dengan tipe data integer sebagai primary key, ID kamar dengan tipe data integer, ID tamu dengan tipe data integer, tanggal check-in dengan tipe data date, tanggal check-out dengan tipe data date, dan memiliki dua foreign key, yaitu
for key yang pertama ID kamar yang diambil dari kamar hotel. Yang kedua adalah ID tamu yang diambil dari tabel tamu. Yang keempat adalah fasilitas hotel. Create table fasilitas hotel dengan atribut ID fasilitas dengan tipe data integer sebagai primary key, nama fasilitas dengan tipe data varchar, dan deskripsi dengan tipe data varchar. Lalu berikutnya adalah insert. Insert ini sendiri adalah memasukkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Di sini kita akan memasukkan data ke dalam kamar hotel, yaitu insert into kamar hotel dengan ID kamar, jenis kamar, harga, status, dan fasilitas. Yang dimana ID kamar ke-1 memiliki jenis kamar single room dengan harga 100, statusnya available, dan memiliki fasilitas free wifi dan TV. Begitu juga dengan ID kamar kedua dan ketiga. Lalu berikutnya tamu, insert into tamu, ID tamu, nama, alamat, dan nomor telepon. Dengan ID tamu dengan ID tamu 1 dengan nama Erik beralamatkan di 123 Main Street dengan nomor telepon 5551234. Begitu juga dengan ID tamu 2 dan 3. Lalu berikutnya reservasi, insert into reservasi dengan ID reservasi, ID kamar, ID tamu, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Di sini memiliki ID reservasi 1, ID kamar 1, ID tamu 1, dengan tanggal check-in 2023 bulan 12 tanggal 1, dan tanggal check-out 2023 bulan 12 tanggal 5. Begitu juga dengan ID reservasi 2 dan 3. Lalu yang terakhir adalah fasilitas hotel. Insert into fasilitas hotel dengan ID fasilitas, nama fasilitas, dan deskripsi. Dengan ID fasilitas 1 dengan nama fasilitas free wifi yang memiliki deskripsi complementary wifi access throughout the hotel. Begitu juga dengan ID fasilitas 2, 3, dan 4. Lalu berikutnya alter table akan dijelaskan oleh teman saya, Erik. Di sini saya akan menjelaskan alter table. Alter table itu sendiri fungsinya itu untuk mengubah struktur tabel dalam database seperti add, change, rename, dan lain-lain. Jadi di sini pada tabel kamar hotel kita implement ke localhost itu menjadi alter table kamar hotel rename to kamar penginapan. Jadi ini tuh fungsinya tabel kamar hotel ini kita ganti nama menjadi kamar penginapan. Seperti kita bisa lihat di hasil menjadi kamar penginapan. Selanjutnya pada tabel tamu kita masukkan ke dalam localhost juga menjadi alter table tamu add column email varchar, email bertipe data varchar size 255. Jadi ini kita membuat kolom baru yaitu email bertipe data varchar. Seperti kita lihat di hasil di kolom nomor telepon di sampingnya sudah ada kolom email. Selanjutnya di tabel reservasi kita implement ke localhost juga menjadi alter table reservasi add column catatan bertipe data teks. Jadi ini sama seperti yang tadi juga, jadi kita menambahkan kolom, membuat kolom baru yaitu catatan bertipe data teks. Seperti di hasil kita dapat lihat catatan sudah ada di samping kolom tanggal check out. Selanjutnya di tabel fasilitas hotel di sini kita implement ke localhost juga menjadi alter table fasilitas hotel modify deskripsi teks. Jadi ini maksudnya kita modifikasi deskripsi ini, atribut deskripsi ini menjadi
bertipe data teks. Seperti kita lihat di hasil, deskripsi menjadi tipe data teks. Selanjutnya di sini ada update. Untuk tabel kamar hotel, kita implement ke localhost menjadi update kamar hotel, set jenis kamar sama dengan kamar deluxe, di mana ID kamar sama dengan 2. Jadi di sini update itu sendiri untuk mengganti data pada suatu tabel atau memperbarui data gitu. Jadi kita bisa lihat di sini di hasilnya di ID kamar sama dengan 2 itu kita set ulang menjadi kamar deluxe. Di sini menjadi kamar deluxe di ID kamar 2. Selanjutnya pada tabel tamu kita implement ke localhost juga menjadi update tamu, set email sama dengan kita masukkan email kita dalam tanda petik 1, di mana ID tamu sama dengan 1. Jadi ini dia akan mengupdate, memperbarui ID tamu 1 di sini, dan emailnya dimasukkan yang kita masukkan tadi menjadi ini, sehingga kita dapat lihat di hasil ini email sudah ada isi pada ID tamu 1. Selanjutnya tabel reservasi, di sini update reservasi, set catatan sama dengan pelayanan yang baik, where ID reservasi in 1, 2, 3. Jadi di sini maksudnya kita men-set catatan, kolom catatan berisi pelayanan yang baik, di mana ID reservasinya itu 1, 2, 3. Jadi ID 1, 2, 3 ini akan memiliki isi catatan pelayanan yang baik. Selanjutnya fasilitas hotel. Di sini update fasilitas hotel, set deskripsi sama dengan private room, where ID fasilitas sama dengan 3. Jadi di sini kita mengupdate kolom deskripsi, di mana ID fasilitasnya itu sama dengan 3, menjadi deskripsinya private room. Selanjutnya ada select yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bella. Baik, untuk select sendiri itu adalah query yang digunakan untuk memanggil data yang tersimpan di dalam database. Untuk select yang pertama, ini untuk menampilkan semua data yang ada di tabel. Di sini select from reservasi, berarti kita menampilkan semua data yang ada di tabel reservasi dan menampilkan outputnya seperti ini. Selanjutnya ada select distinct. Select distinct ini sendiri digunakan untuk memanggil data yang berbeda di dalam database. Jadi kalau select distinct ini dia tidak mungkin ada data yang sama di dalam outputnya gitu. Di sini query-nya select distinct jenis underscore kamar dari kamar hotel, tabel kamar hotel. Jadi jenis kamarnya ini dia akan nampilin yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya ada select column. Select column sendiri itu untuk menampilkan data pada kolom tertentu. Di sini select ID underscore tamu, nama, alamat from tabel tamu. Jadi yang akan ditampilkan itu cuma ID tamu, nama, dan alamatnya saja. Dan akan output seperti ini. Selanjutnya, select random. Select from tamu, order by run ini untuk randomnya dan limitnya 1. Maka dia akan untuk menampilkan 1 baris saja. Jadi dia akan mengambil dari tabel tamu di random dan akan mengambil limitnya 1, maka dia akan menampilkan 1. Dan outputnya seperti ini. Selanjutnya ada function. Yang pertama, fungsi min dan max untuk melihat harga tertinggi dan harga terendah. Untuk query-nya, select min buka kurung harga, s min underscore harga, max harga, s max underscore harga,
from kamar hotel, dari tabel kamar hotel, dan outputnya minimal harganya itu 100 dan maksimalnya 250. Selanjutnya ada fungsi EVG dan sum untuk menghitung total harga. Di sini query-nya select sum buka kurung harga as total harga from kamar hotel. Di sini total harganya yaitu 500. Selanjutnya ada char length untuk menentukan panjang karakter nama tamu. Query-nya select nama, char length buka kurung nama as panjang underscore nama from tamu, dari tabel tamu. Jadi dari nama di tabel tamu itu kita hitung panjang karakternya itu berapa, dan outputnya seperti ini. Selanjutnya ada INSTR untuk menemukan posisi di kolom nama. Untuk query-nya select nama, INSTR buka kurung nama, bella as posisi underscore bella from tamu where INSTR buka kurung nama, petik bella lebih dari 0. Sini outputnya dia berhasil menemukan posisinya itu ada di posisi 1. Selanjutnya ada deadlift untuk menghitung selisih tanggal check-in dan check-out. Di sini query-nya ada select ID underscore reservasi, deadlift buka kurung tanggal underscore check-out, tanggal check-in as durasi underscore reservasi from tabel reservasi. Di sini untuk ID outputnya untuk ID reservasi 1 dia durasinya 4 hari. Untuk ID reservasi 2 dia 5 hari dan ID reservasi 3 dia 5 hari juga. Dan yang terakhir ada function count untuk menghitung jumlah reservasi. Query-nya select count buka kurung ID underscore reservasi as jumlah reservasi from reservasi, dari tabel reservasi. Karena tadi yang reservasi ada 3, maka di sini jumlahnya outputnya 3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.